guys, kita kembali lagi ke The Cover Podcast. Gimana nih hari ini kabarnya? Luar biasa. Baik. Luar biasa. Oke, hari ini kita podcastnya mau bahas apa nih? Ini topiknya udah di atas nih. Ayo ditebak. Pakai mata batin ya. Bijak dalam itu yang Fanny enggak. Widih, Fani hebat bisa Tuh dekat. kan. Ada hadiahnya nggak buat Fani? Oke, aduh, masker deh makan ya, makan malam gitu. Pakai duit anda sendiri. Di rumah masing-masing. Sama aja dong. Oke, balik ke topik nih ya. Nah, sekarang gue mau nanya dong, mau kepo deh. Sosial media yang kalian pakai itu apa aja sih? Siapa tahu ada yang mau follow gitu. Aku IG ada. Facebook kayak Facebook kayak Kalau Facebook sih hapus ya. Ada. Sejak lama sudah dihapus. Burung berkicau warna biru ada. Aku pakai Twitter. pakai Snapchat. Aku main Snapchat guys. Oh iya, Snapchat ya. Apa ada? TikTok ada. TikTok Oke. ada. YouTube ada YouTube. Ke kantor. Iya. Ada dong di kantor. Oke, gue lihat kita ini berarti udah bukan hal yang jauh lagi dari kehidupan kita ya, sosial media itu ya. Nah, kalau gitu menurut kalian apa sih sosial media itu? Ayo. Ayo gangsut siapa dulu? Apa tempat buat kita saling bertemu tapi secara virtual. Oke. Kalau Fanny itu, kalau yang lain? Kalau gue, sosmed itu kayak sebagai platform ya buat kita, kayak wadah lah buat kita buat bersosialisasi sama orang, entah itu komunikasi, chatting segala macam. Tapi makin kesini kayak makin banyak nih fitur-fiturnya, nggak cuma buat sosial media, buat chatting atau buat berkomunikasi, tapi bisa buat upload karya atau enggak buat bikin sesuatu yang mungkin dulu nggak pernah kepikiran gitu. Itu sih kalau dari gue. Oke, thank you Tasya. Dari yang lain ada? Sosial media tempat kita sebenarnya udah jawab semua sih dan setuju aja. Komunikasi, di mana dulu komunikasi itu pakai surat, pakai telepon. Sekarang kayak komunikasi itu udah bukan antara dua arah lagi gitu, tapi udah banyak arah gitu dari banyak orang gitu. Tergantung ya sosial medianya apakah yang untuk komunikasi atau yang tadi kata teman-teman ngupload karya, ngupload dagangan, ngupload semuanya. Ya itulah kita bisa masukin informasi apa aja di situ. Oke. Dari jadi ada Ci tambahan? Sosial media ya. Simpel aja, berarti media untuk melakukan sosialisasi atau tempat ya benar platform buat upload, sharing. Kadang bisa sharing tipis-tipis kehidupan kita ya, kebahagiaan kita atau kesedihan kita, karya kita atau jualan kita gitu kan. Iya betul. Iya. Oke. Seru nih pendapat kalian nih. Nah kalau gitu, kalian biasa pakai sosial media itu untuk apa sih kegunaannya gitu? Ngerasa dipermudah ya hidup kalian gitu? Jelas. Enggak juga sih. Kadang kalau kita punya sosmed, ini nggak tahu, ini pengalaman aku. Kalau misalkan kalian suka nggak sih kalau misalkan nih ngeliat teman-teman orang dikasih hadiah gitu, terus jadi ada tendensi buat ngepost gitu, kayak tuh orang misalkan lagi ulang tahun terus dikasih hadiah, ngepost ngetek gitu. Nah aku waktu itu kayak sosial media itu bagus, tapi entah kenapa aku ngerasa loh kok semua orang jadi harus tahu ya gue dapet hadiah dari si A, si B, si C gitu. Nah itu tuh yang sempat bikin aku merasa kayak aduh aku kayak malas main sosmed karena aku jadi harus ngejelasin apa yang aku dapat, apa yang aku ini, nanti imbasnya apa kalau misalkan oh kok lu nggak nge-tag gue sih, kan gue tadi habis ngasih lo hadiah karena lo habis lulus atau apa, kayak gitu sih guys. Karena sosial media itu cerminan kita gitu di mata orang. Oke. Nanti Jessica pernah ngalamin dampak buruknya juga ya? Ya bukan dampak buruk sih, cuma kayak aku nggak suka aja gitu. Aku nggak suka aja. Oke. Dari yang lain mungkin ada yang punya pengalaman yang buruk juga atau punya pengalaman yang benar-benar membuat kalian motivasi justru. Ada nggak? Menurut
sih bagaimana kita menggunakannya ya gitu. Untuk tujuan yang berguna, itu akan berguna. Tujuan untuk mengedukasi, itu akan mengedukasi hasilnya, kontennya gitu kan. Tapi kalau dibuat dengan tujuan dan maksud yang kurang baik, pasti juga akan membawa dampak negatif gitu. Jadinya tergantung gimana kita menggunakannya ya. Aku sih mendukung untuk yang tujuannya mau menggunakan sosial media dengan positif, dengan konten-konten yang positif nih. Kita kayaknya generasi yang haus konten yang positif dan bagus dan mengedukasi, ya nggak sih? Kayak yang lain. Aku setuju sih sama Ci Jenny. Kadang apa ya, kita tuh punya, yang kan kita masing-masing kan punya sosial media nih. Nah, kita juga bisa milih gitu siapa orang yang kita follow, atau enggak followers kita itu siapa-siapa aja, entah mungkin teman kita, atau mungkin kalau kita bisa kasih pengaruh ke orang lain, itu lebih baik lagi ya buat kayak jadi influencer atau segala macam. Cuman kadang ngerasa nggak sih kalau misalnya sosial media tuh jadi makin lama makin kayak bikin orang tuh jadi oversharing sesuatu gitu. Ya mungkin nggak semuanya negatif ya teman-teman, karena kita kan nggak tahu ya pencapaian orang beda-beda. Ada orang yang mungkin sangat bangga nih sama pencapaian dia, makanya dia posting, atau enggak mungkin tadi kayak yang Cipinka, ada orang ngasih hadiah dan segala macam. Cuman kadang ya itu balik lagi sih ke masing-masing kita, yang kita yang lihat, kita yang nilai gitu. Kalau misalkan kita masih bisa tahan jari kita atau tahan pikiran kita sih masih nggak apa-apa gitu ya. Cuman kalau misalkan kayak sampai dibawa ke dalam hati, kayaknya udah agak lebih banyak negatifnya nih kalau misalkan kita pakai sosmed kayak gitu. Itu sih. Oke, dari Fani? Kalau dari gue, sebenarnya tuh yang bikin ribet tuh sosmed tuh, kalau yang gue alamin sama teman-teman gue ya, jadi tuh ada teman gue yang kayak misalnya dia tuh maunya repost gitu loh, repost story temen, dia nggak mau post, dia cuma mau repost gitu loh. Jadi tuh kadang sampai dipaksa-paksa gitu, kayak lu lah gantian lu yang post, biasa gue yang post, gue mau repost lah, ngapain gue terus yang ngepost gitu-gitu, malah jadi makin ribet gitu. Itu sih kebanyakan sih di Instagram ya yang kayak gitu, kayak kebanyakan orang maunya nge-repost gitu daripada buat post. Kadang suka ribetin soal hal-hal begitu sih. Iya sih, benar-benar. Sebenarnya satu hal yang simple tapi jadi perkara ya. Iya, gue juga punya pengalaman sih. Sebenarnya ini pengalaman yang menurut gue cukup gak enak buat gue gitu. Kayak kalau podcast yang lalu gue sempat bilang gitu kan, dulu tuh gue orangnya gampang banget bercanda-bercanda, gampang banget bercanda tapi kelewat batas gitu. Ini juga seputar itu dulu sebenarnya. Gue juga sempet kan itu sebenarnya salah satu teman walaupun gak gitu deket tapi lumayan deket juga gitu. Dia ngepost gitu coklat, ngepost baru dapet coklat, baru beli es krim apa. Sebenarnya gue cuma bercanda doang, kayak jangan terlalu banyak makan yang manis-manis, ntar tambah gendut. Tiba-tiba kayak apa sih lu kok jadi ini apa jadi kok bercanda gitu sih, gak demen nih gue kalau bercanda lu. Dan di situ tuh sempet dia kayak gak ngeladenin gue sih beberapa hari itu sih. Dan setelah itu ya gue minta maaf emang, tapi itu suatu miskomunikasi, maksudnya yang kayak menurut gue itu bercanda tapi itu menurut dia bukan itu. Dan itu sih yang pengalaman gue. Nah, kalau menurut kalian nih, etika yang benar di sosmed itu kayak gimana sih? Sulit nih ngomongnya, karena ada kalanya orang, aku baca-baca sih, maksudnya kayak gimana sih pendapat netizen tuh, kayak ada yang bilang kayak ini kan akun-akun gue bebas, gue mau post apapun, atau kayak ya itu kan lu nggak boleh ngeposting kayak gini-gini, nggak pantas segala macam gitu. Banyak yang punya kepala masing-masing gitu cara mereka untuk bersosmed. Cuma kalau kita kan nggak bisa ngontrol orang lain ya, at least cara kita adalah kita nggak ngepost sesuatu yang sifatnya merendahkan orang lain, sifatnya berita-berita yang nggak benar, hoax ya, kita menebar ketakutan segala macam. Misalkan dapat info, contoh ya vaksin ini berbahaya gini-gini, kita main posting aja gitu tanpa kita mikir gitu. Kayak yang emang sosmed tuh sosmed aja gitu, karena kita
berinteraksi sama orang lain gitu. Tapi jangan sampai ngepost informasi yang salah atau ngepost informasi yang nggak senonoh. Kan ada UU ITE kan. Jadi ya mungkin base-nya dari situ lah kalau misalkan yang ekstrim. Tapi kalau untuk hidup bersosial media sama orang, ya sebagaimana kita mau diperlakukan sih. Sebagaimana kita mau supaya, dan aku setuju sih kalau sosial media itu tuh nggak boleh benar-benar jadi cerminan keseluruhan hidup kita. Nggak boleh benar-benar ngebuat hidup kita transparan di mata orang lain. Jadi ibaratnya nih ya, orang tahu kita lagi nyuci, orang tahu kita lagi nangis, orang tahu kita lagi struggle masalah ini, orang tahu kita lagi kesulitan ini, orang tahu kita lagi dapat undian 20 miliar atau gimana gitu. Nah, ya yang ini aja sih, pokoknya ya dimana kita ngerasa, oke, gue percaya followers gue atau teman-teman yang ada di Twitter gue, di Facebook gue gitu, segala macam, ya orang-orang yang cukup menerima informasi ini, yang bisa dukung gue atau gimana gitu sih kalau menurut aku. Oke. Aku boleh nambahin? Boleh. Makin seru nih soalnya. Etika tadi ya kan dibahas. Iya. Etika itu kalau bisa banyak sekarang kalau aku perhatiin yang menuju sara ya nggak sih? Gitu. Iya benar, dikit-dikit menyinggung agama sesuatu, menyinggung kepercayaan sesuatu gitu. Mungkin kalau memang kalian nggak percaya dengan kepercayaan agama orang lain itu, jangan menyinggung, atau kalian juga nggak ngerti tentang firmannya atau ayat-ayatnya, kalian ganti atau comot-comot, wah itu jangan, itu bisa membawa perpecahan guys gitu. Sosial media bisa menyatukan, bisa tambah memperkeruh suatu keadaan, ya nggak sih, satu negara bisa saling serang gara-gara cuma misalnya ada warganya yang mengirim sesuatu yang provokatif, yang salah, yang nggak benar gitu. Terus kalau bisa untuk beretika harus ada filter dong gitu di diri kita juga gitu. Kan kita mungkin kalau di internet ngomongnya nggak secara langsung ya, secara verbal, tapi melalui jempol kita ini yang bergoyang ini gitu kan. Nah, kalau sebelum ngetik, sebelum klik send, boleh nggak difilter dulu gitu, disaring lagi gitu. Itu sih kalau dari aku. Jangan kirim, kan orang juga gampang percaya saat ini kan, keadaan juga lagi kritis. Jangan kirim sesuatu yang nggak benar, kamu udah cek dulu. Untuk forward ke orang lain tuh gampang gitu. Aku pernah dikirimin link, taunya salah, taunya hoax gitu. Itu sih dari aku. Oke, thank you. Dari Tasya atau Fanny ada? Kalau dari gue sendiri pernah ngalamin nih, waktu kita bersosmed gitu kan, kayak kita nggak bakal tahu ternyata bisa seluas itu audiensnya, orang-orang yang lihat atau orang-orang yang bisa ngerespon gitu kan, ya kecuali kita private account kita terus nggak ada orang-orang yang gimana-gimana gitu. Cuman gue pernah nih pengalaman, pokoknya ada di base gitu di Twitter, ya pokoknya biasa lah gue ngasih opini gue gitu kan, terus nggak pernah kepikiran tuh kalau misalkan banyak yang reply, terus juga banyak yang like, terus juga banyak yang kontra sama tweet gue gitu. Nah sebenarnya dari situ gue nggak nyinggung sama sekali sih, nggak ada sara sama sekali, karena nggak ada nyinggung apapun, cuman kayak ya namanya juga ada opini orang yang beda dikit gitu, masa itu masih wajar kan. Dan gue juga nggak nyinggung secara personal ke seseorang, karena emang situ gue lagi nggak ngomong sama siapa-siapa, cuman kayak ngeluarin yang ada di kepala gue. Ternyata banyak orang yang reply segala macam. Gue udah kaget sih, ternyata dari omongan gue itu ngomongan gue itu aja bisa nimbulin efek yang besar gitu. Nah di situ kayak gue jadi lebih disadarin lagi kalau misalkan emang ya kita tuh nggak bisa nahan-nahan orang, nggak bisa nyuruh-nyuruh orang buat lu jangan kayak gini, lu jangan begitu, ya kan? Maksudnya kayak kita nggak bisa nyuruh orang jangan nggak boleh komen atau segala macam gitu. Tapi itu balik lagi sih ke diri kita. Kalau misalkan kitanya udah cukup ngerasa dewasa buat pakai sosmed, ya kita udah tahu lah gimana cara ngefilter kata-kata kita, gimana cara kita nyampain opini kita dengan benar gitu. Jadi nggak ada yang ngerasa disudutin atau kayak gimana. Dan kalau misalkan kita masih aman-aman aja gitu, nggak kayak yang sampai sara atau apa ya, yang ada unsur merendahkan gitu, ya maksudnya tetap percaya diri aja gitu. Kadang ada juga orang yang jadinya kayak malah takut gitu buat beropini atau malah takut buat ngomong, karena apa ya kalian sadar lah ya, netizen di Indonesia tuh kelihatan banget judgementalnya gitu, kayak beda dikit udah langsung dicaci, atau enggak gimana dikit langsung dikomentarin. Ya cuman nggak ada salah juga sih jadi mereka gitu, karena tiap orang pasti punya porsinya masing-masing, bisa saling ngingetin atau gimana. Yang penting balik lagi ke diri kita, kalau kitanya udah bijak bersosial media, ya nggak perlu takut gitu. Itu aja sih dari gue.
Oke, kalau dari Fani ada kan? Ya ampun, kayak dari tadi udah lengkap semua ya. Gue cuma mau cerita sih, jadi ada temen gue yang ngepost di TikTok gitu kan. Dia tuh bikin konten gitu, maksudnya kayak kontennya maksudnya kontennya biasa aja, kayak dia selfie begitu deh. Tapi lagunya ini tuh katanya tuh yang boleh pakai tuh cuma orang ada lah misalnya kayak berbau ras gitu. Terus dia sampai dibully gitu loh di TikTok, maksudnya kayak sampai di komen gitu, kayak dibilang take down nggak malu apa sama sebelah gini pokoknya sampai kayak temen gue sampai kayak ya ampun kok gue sampai dibully kayak gitu. Dia sampai ngerasa kayak kok jadi gue yang dipojokin, padahal kan dia juga nggak tahu kan kalau gue itu emang nggak boleh dipakai. Terus jadi tuh kayak dia ngerasa iya apa gue salah ya, jadi kayak ngerasa dituduh terus gitu loh, padahal dia nggak tahu apa-apa kan. Jadi ya menurut gue sih harus lebih ini nggak sih, kayak benar-benar harus hati-hati gitu loh dalam media sosial. Kamu benar-benar parah banget, kayak sampai bisa bikin mental seseorang jadi ngedown loh. Itu sih. Iya, benar. Oke, thank you semua untuk semua opini kalian tentang etika. Apalagi kita mau bahas nih di sesi kedua. Tungguin aja ya. Oke. Bye-bye. Oke, balik lagi nih. Kita ke sesi kedua. Nah, tadi sesi satu udah seru nih. Kita udah banyak ngomongin etika, terus juga pengalaman kita. Nah, sekarang gue mau nanya dong. Jadi ada sesuatu yang gue sering lihat itu. Orang banyak pakai bahasa-bahasa yang sebenarnya artinya kasar, tapi mereka nggak bermaksud itu. Kayak misalkan ya, sorry nih, ANJIR atau enggak DAMN gitu. Mereka nggak bermaksud untuk menjelekkan orang lain, tapi kayak itu dipakai untuk kayak mengartikan misalkan wah atau apa gitu. Itu gimana menurut kalian? Sebenarnya kayak nggak bisa dilarang gitu juga sih, Vin. Itu benar-benar gue juga ngeliat parah banget, benar-benar banyak banget bahasa-bahasa yang kayak yang kasar pun udah diucapkan di situ, bahkan yang sampai bener-bener parah banget udah disebutin. Jadi kayak kita emang nggak bisa sih buat ngebatasin itu, kecuali emang dari diri kita sendiri harus sadar, Vin. Kayak harus jangan pakai kata-kata gitulah. Maksudnya kan yang lihat juga pasti banyak kan yang kayak anak kecil, maksudnya yang kayak orang yang maksudnya belum pantas lah gitu buat ngelihat bahasa itu, tapi mereka ngelihat bahasa itu. Iya. Oke, kalau yang lain? Kalau dari gue, jangankan di sosial media gitu, kayak gue di lingkungan rumah aja tuh udah ngeliat kayak dari anak-anak kecil ya, kayak bahkan mereka tuh bisa dibilang belum sekolah atau masih bener-bener kecil banget lah, itu tuh terbiasa buat ngelontarin kata-kata yang kasar. Dan sebenarnya ya bener sih kalau kita, maksudnya kata-kata kasar itu tuh pasti karena kena pengaruh dari lingkungan rumahnya atau enggak teman-teman. Dia nggak sih teman-teman kalau misalkan di sekolah atau nggak di mana gitu, kalau lingkungannya kasar kayak jadi otomatis itu sudah gampang ke bawah gitu. Dan nah yang salahnya ini nih kadang kita tuh pakai bahasa itu tuh nggak sesuai dengan tempatnya gitu. Bukannya aku membenarkan ngomong kasar atau gimana, ini tergantung pribadi kita masing-masing gitu. Tapi kalau misalkan di sosmed, apalagi banyak orang yang kita nggak kenal atau nggak bahkan kita ngelontar itu ke orang yang nggak kenal, itu bener-bener parah banget sih menurut gue, Vin. Kalau misalkan kayak dalam bercandaan gitu mungkin nggak kasar deh, tapi maksudnya kayak masih bisa lebih ngerti satu sama lain karena kita udah sering temenan gitu, itu masih lebih mending gitu. Tapi kalau misalkan udah sampai ngata-ngatain di kolom komentar gitu, apalagi orang-orang nggak kenal, kayaknya udah banyak banget. Dan kayak bingung juga nih gimana caranya supaya mereka stop gitu, karena emang udah jadi bawaan banget, udah bener-bener ngelekat lah sama orang-orang itu pokoknya. Oke, thank you. Dari lain? Singkat jadi. Kalau menurut aku setuju sih sama kalian semua, kayak dan kita juga nggak bisa ngontrol orang gitu loh untuk mengucapin kata-kata kayak gitu. Dan di saat-saat kayak gini tuh orang yang ngucapin kata-kata kayak gitu kadang bersembunyi di balik aduh itu mah maksudnya nggak kayak gitu, itu maksudnya nggak kayak gitu tuh, kayak mungkin ketikan gue aja yang kasar, gue baik kok orangnya ya, tapi yang kita tahu adalah maksudnya orang yang baik juga mengeluarkan kata-kata yang baik gitu. Jadi ya nggak pengen judgmental nyuruh orang berubah kayak
oh, lu jangan ngomong kayak gitu ya, begini-gini. Tapi mungkin mulai dari diri kita dulu aja sih, kayak emang harus jaga banget tuh ketikan gitu. Mungkin maksudnya bercanda atau maksudnya kayak 3 huruf atau apa, cuma kayak imbuhan atau gimana. Tapi kayak sebisa mungkin dikontrol sih. Dan memang kita nggak bisa ngatur orang lain bagaimana nih dalam sosmed. At least dimulai dari kita sih menurut aku. Oke. Dari Jenny ada tanggapan sih? Kalau aku enggak, ini cuma terlintas aja gitu kayak tahun waktu dulu nih, waktu zaman tahun 2000-an gitu berpikir 2025 2030 gitu udah mobil udah bisa terbang gitu kan. 2021, tapi kayaknya nih jangan-jangan kita perlu lagi belajar cuci tangan sih. Udah ya, kita baru belajar cuci tangan nih sejak corona ini yang benar gitu kan. Apa maksudnya, apa perlu jadinya kita perlu diajarin lagi beretika, dalam mengetik kata-kata yang baik, belajar kata-kata yang sopan lagi gitu. Mirisnya gitu, banyak orang yang terpelajar gitu kan, kadang yang malah menulis kata-kata itu, sedangkan yang di sosmed ini kalau pemakaiannya dihitung nih dari umur berapa itu tuh udah dari kecil, udah ada yang anak kecil gitu. Nah mereka menangkap, membaca gitu kan. Terus sosmed itu juga jadi ajang buat sindir sama serang kan, kata-kata yang menyindir, kata-kata yang menyerang ya. Jadinya memang benar balik lagi sih ke kita juga jangan posting yang mengundang orang untuk minta dicaci nih orang, minta dibully nih orang, gitu kan. Gitu. Sama ya udah anggap memang kita komen itu seolah-olah cuma ngetik kayak nggak ada yang lihat gitu loh, kayak di benda mati gitu. Tapi di balik foto itu ada orang yang ada hatinya gitu. Itu balik lagi sih, kayak taruhlah posisi kamu gitu. Memang terus aku juga mau nyinggung nih yang resiko jadi artis atau ini jadi orang-orang yang terkenal gitu di sosmed, mesti siap dibully dong, siap mental gitu kan. Nah dia juga manusia gitu kan, ya tetap aja lah. Kalian juga pasti udah pernah belajar etika kan waktu dari kecil gitu, jadi bijaklah menggunakan kata-kata gitu, nggak perlu diajarin lagi kan, kalian udah pinter, udah besar, udah gede gitu, udah mature kan, jadi bisa memilih dan memilah gitu sih. Oke, thank you Jenny, banyak nih cakupannya ini. Oke, sebelum lebih lanjut lagi gue mau nanya dong, gimana cara kita menyaring gitu apa yang diomongin sama netizen itu? Atau ada punya cara unik gitu? Matiin kolom komen. Nah, yang lain gimana? Ini tentang ini ya, Alvin, kayak konten yang kita konsumsi gitu. Lebih ke komentar mereka sih. Gimana cara kita nyaringnya? Kita sebagai penerima gitu ya? Iya. Sebagai content creator mungkin Mati komentar. Selebgram atau selebgram gitu ya? Tadi yang Karena sulit sih, jujur sulit. Karena tadi aku udah state gitu, kalau kita tuh nggak bisa ngontrol apa yang orang lakukan ke kita. Kadang kalau aku amati nih, biasanya orang yang makin komentar itu ya karena emang nggak pengen di komen gitu ketika dia posting. Karena I do what I want dan nggak mau dengar komentar orang. Itu pilihan orang. Aku nggak bisa ada kayak ini salah ini benar gitu. Karena memang mental orang tuh beda-beda gitu. Yang penting kita sadarin aja. Kayak nih misalkan nih kalau kita ngepost sesuatu yang positif, ya kalau ada yang ngejudge atau yang kayak ngasih komen jelek, aku percaya itu bukan semuanya gitu, satu dari antara puluhan lah paling gitu. Jadi ya memang dari sosmed juga kita belajar terima kritikan sih menurut aku gitu. Kayak kalau misalkan kita pasti pengen dong dipuji terus, kita pasti pengen dong mungkin nanti sebagai content creator pengennya dapat sesuatu yang bagus terus gitu. Tapi percaya deh, ada kerikil-kerikil kecil, yaitu mulut orang yang kadang nggak mikir, yang julid gitu. Ada kalanya bikin kita termotivasi, tapi aku nggak membenarkan itu gitu. Kayak ya udah jadiin itu sesuatu yang oke, kalau emang nggak kuat, ya udah nggak usah nyalain komentar gitu. Tapi kalau emang kita mau gitu, kita
siap melangkah, ya udah jangan jadiin itu tuh fokus gitu. Memang ini balik lagi ke respon orang tuh gimana untuk menghadapinya. Ya bukan, ini balik lagi nih soal topik kita baper gitu ya. Siapa sih, nggak ada orang yang maksudnya nggak ada rasa perasaan baper gitu. Cuma aku percaya kalau emang kita pengen melakukan sesuatu dan kita tahu itu bukan hal yang salah gitu, dan kita bakal ini kok menuai apa yang kita tabur gitu. Aku yakin, maksudnya komen-komen yang jahat banget itu tuh emang sesuatu yang kadang kontroversial gitu, sesuatu konten yang emang kontroversial. Jadi ya bijaknya juga mungkin dari kita dan kita bisa meresponnya aja sih. Oke. Dan yang lain mungkin ada? Kalau gue pribadi nggak pernah sih, maksudnya bukan gimana ya, cuman emang belum sampai saat ini sih belum pernah ya ada nerima komentar jahat di kolom komentar gue kalau gue ngepost sesuatu gitu. Cuman ya itu sih balik lagi, kalau misalkan batas orang kan beda-beda kan, mungkin ada orang yang bodo amat gitu ketika di komentar dibilang kayak gini-gini, ada juga yang jadi itu motivasi, atau juga ada yang gampang kesulut nih emosinya. Nah itu bisa kita kendaliin, ya itu tadi, kita nggak bisa kendaliin orang, kita bisa kendaliin diri kita sendiri, mau kita baca, mau kita dengerin, atau ya udah deh kalau misal emang udah bener-bener gatel banget nih sama orang yang ribet kayak gini, ya kita juga punya hak gitu buat ngeblok orang, buat apa ya, buat ya ngomong gitu ke orang itu kalau bisa nggak sih untuk tata bahasanya lebih halus atau segala macam, lebih sopan. Nah jadi ya baik lagi sih, kalau misalkan kitanya juga ngerasa nggak ngundang, pasti orang juga bakal lebih ngehargain. Tapi bukan berarti semua orang bakal tetap dapat hasil yang, bukan hasil sih, dapat komentar yang positif ya. Kadang ada aja nggak sih teman-teman ngelihat kayak dia udah ngelakuin sesuatu yang baik nih, udah ngelakuin sesuatu yang positif, tapi masih ada aja nih orang-orang yang ngejulitin, terus abis itu ada yang komentar jelek. Nah jadi itu balik lagi lah, kata Cipinka tadi kan ada kerikil-kerikil kecil, jadi nggak usah diperhatiin, nggak usah dikasih atensi juga. Kayak biasanya orang yang kayak gitu tuh emang sengaja nggak sih teman-teman buat nyari atensi orang, buat kayak suka nih kalau misalnya ada keributan, dan orang-orang kayak gitu emang harus mulai di apa ya, selain kita ngasih tahu, mulai dicuekin aja sih. Kalau misalnya udah keburu terlalu parah atau terlalu merugikan, ya bisa aja kan, karena kita ada UU ITE, kita bisa ngelakuin dan segala macam. Itu sih. Wah, seru nih kalau gue bahas lebih lagi nih. Tadi gue ada bilang kayak orang yang memerlukan atensi kan gitu kan. Nah, gimana tanggapan kalian gitu kalau ada content creator yang menggunakan etika yang salah, atau mungkin satu hal yang kontroversial yang mereka tahu gitu kalau orang-orang tuh bakal berantem tentang hal ini gitu untuk menuai views atau atensi orang. Ya, Tasya dulu mau? Gak apa-apa, Cijin dulu aja. Oke. Sekarang kalau aku lihat gitu ya, banyak yang bilang gitu, aku hidup, aku terkenal gara-gara dihujat gitu kan. Sengaja ngundang, ya nggak sih teman-teman? Iya. Jadi mereka yang sengaja ngundang gitu, jadinya jadi aku bilang sih itu jalan pintas gitu ya, gitu. Jadi balik lagi aku sih menyerukan gitu kan, untuk please bikin konten yang saat ini kita tuh anak-anak haus akan konten yang beredukasi dan berbobot, itu sih. Jadi Tasya silakan. Oke, kalau dari gue sih apa ya? Kalau misalkan ngomongin content creator nih, terutama yang cari atensi tuh melalui apa? Sesuatu yang apa sih namanya ya, kurang baik lah, atau enggak kayak misalkan emang sengaja bikin drama atau segala macam. Ya sebenarnya itu balik lagi sih ke masyarakatnya. Kadang kenapa sih bisa orang-orang yang kayak gitu, yang lebih terkenal, yang kayak tapi nggak ada karya, tapi kenapa dia terkenal, kenapa dia dapat banyak atensi? Ya karena masyarakat Indonesia, masyarakat kita sendiri itu tuh juga masih suka hal yang kayak gitu tuh, yang dikasih bumbu-bumbu drama, yang digoreng, yang segala macam. Nah buat ngendaliin itu jujur nggak ada gitu, maksudnya kayak itu balik lagi gitu. Mungkin ada orang yang emang ngerasa terhibur kalau ngeliat drama, ada orang yang ngerasa terhibur kalau misalnya ngeliat sesuatu yang kayak wah atau gimana gitu kan. Cuman ya itu sih, kalau misalnya kita ngerasa sebagai orang yang gak mau kasih panggung ke mereka, ya udah kita kalau ngeliat konten kayak gitu kita skip aja, atau nggak kita maksudnya not interest ke mereka gitu. Jadi semakin banyak orang-orang yang kayak kita misalkan kita cuekin gitu, ya harusnya mereka nggak makin menjadi-jadi nggak sih kalau misalnya nggak dikasih atensi. Iya, oke. Mungkin dari yang lain, dari Fani atau Cipinka? Oke, gue setuju banget sih sama Tasya.
Tadi tuh gue mau ngomong kalau kita nggak suka sama kontennya tuh tinggal skip doang, apa susahnya gitu loh. Terus juga haters tuh di mana-mana cuy. Pokoknya tuh selalu aja ada orang tuh yang gak suka pasti sama kita, walaupun kita udah sebaik apapun pasti ada aja gitu loh yang komen negatif lah kayak gitu. Menurut gue sih lebih gak usah dipeduliin ya. Terus juga benar kata Tasya, dari kitanya juga kalau kita nggak suka sama konten seseorang mending di skip aja gitu loh, daripada kita capek-capek komen-komen gak jelas gitu kan gitu Vin. Oke, terakhir dari Tika ada sih. Setuju sih, udah merangkum kok. Emang kita tinggal skip gitu, segampang itu kok, tinggal udah lewatin aja gitu. Kalau misalkan di TokTok tuh, kalau misalkan nggak suka diklik aja not interest, udah itu nggak muncul lagi di beranda kita. Oke, thank you untuk semua opini kalian hari ini itu bener seru banget menurut gue sih. Nah, jadi apa yang bisa gue simpulin dari hari ini tuh, berhati-hatilah kita di sosial media. Kita tuh di sosial media itu nggak sendiri, kita banyak orang dan banyak orang pikirannya tuh beda-beda gitu. Dan itu pun juga dengan emosi-emosi mereka juga berbeda gitu. Jadi kita mesti hati-hati karena senjata kita tuh saat ini tuh adalah mulut kita. Jangan sampai berbalik sih. Oke, terakhir gue ada satu ayat nih yang bisa menguatkan kita nih. Kan kita semua yang kita keluarkan dari di sosial media itu kan pasti kita pikirin dulu dong. Nah ini ayat ini sangat bersambungan sama hal itu. Dari Filipi 4 ayat 8. Gue bacain ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ini semua guys yang bisa jadi sebenarnya bahan kita untuk berkomentar, untuk buat konten itu semua tuh sebenarnya udah ditulis di sini gitu. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, itu apa yang kita bisa keluarkan sih sebenarnya untuk menguatkan orang lain juga. Oke, thank you guys untuk hari ini. Thank you udah nonton kita sampai akhir, udah mengikuti podcast kita yang seru ini. Oke. Thank you. Jangan lupa guys untuk subscribe, komen, dan like ya. Dan share kalau menurut kalian ini sangat relate banget sama kalian sih. Yeah. Oke, bye-bye.